Psalm 19. Psalm 19. Mari kita lihat Mazmur pasal 19. And we're going to read one verse, Psalm 19, verse 14. Kita akan baca satu ayat, yaitu ayatnya yang ke-15. This is a verse of scripture that really could be a prayer that we recite and really mean to the Lord every single day. Ini bisa menjadi ayat firman Tuhan yang menjadi doa kita yang kita ucapkan kepada Tuhan setiap hari. Oftentimes when I'm on my way to a meeting or I know I have to have a talk with somebody, I'll recite this verse. Seringkali kalau misalnya saya sedang dalam perjalanan, saya akan ketemu dengan seseorang atau saya akan mengkonseling seseorang, saya mengucapkan ayat ini. And I'm sure this college is similar to colleges all over the world where this verse would be very helpful. Dan saya yakin bahwa sekolah Alkitab di sini masih sama dengan sekolah-sekolah Alkitab di tempat lain di seluruh dunia, dan ayat ini akan sangat bermanfaat. So let's look at Psalm 19 verse 14. Mari kita lihat Mazmur 19 ayat yang ke-15. The Bible says, "Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer." Di mana dikatakan, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Let's pray. Mari kita berdoa. Lord, thank you for this group of students. Tuhan, kami ucap syukur untuk kelompok mahasiswa di tempat ini. Lord, thank you that they can come to a place and study the Word of God. Bahwa mereka bisa datang ke tempat ini dan mempelajari firman Tuhan. And just like in any other place, there are temptations that Satan will bring to this college. Dan sama seperti di tempat-tempat lain, pastinya akan ada godaan-godaan yang dibawa oleh iblis untuk menggoda mereka. And so I pray that you would use this verse of Scripture to help these students throughout the school year. Dan hamba berdoa bahwa kau akan menggunakan ayat firman Tuhan untuk membantu mereka selama tahun ajaran ini. In Jesus' name I pray. Amen. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. This morning I want to talk to you about a biblical phrase, and that is acceptable gifts. Dan hari ini saya ingin membahas satu frase yang alkitabiah, yaitu suatu korban yang dapat diterima. Isn't it true that you can give a gift to somebody and sometimes that gift is not a good match for that person? Dan kita bisa memberi suatu hadiah atau pemberian kepada seorang, dan kadang-kadang pemberian kita itu ternyata tidak cocok dengan orang tersebut. When our kids were very, very small, my wife had an idea. She thought it was a good idea to give them for Christmas. Dan waktu anak-anak saya masih sangat kecil waktu itu, istri saya pernah punya suatu ide apa yang mau dia berikan kepada anak-anak pada hari Natal. I think our two oldest boys were maybe 3 years old and 1 year old, or maybe 4 years old and 2 years old. Waktu itu dua anak terbesar saya, kalau bukan 3 dan 1 tahun, kalau tidak 4 tahun dan 2 tahun. And my wife thought for Christmas Eve she would give them a special gift similar to what she received as a child. Dan waktu itu di malam Natal, ada kebiasaan di Amerika untuk kasih hadiah. Istri saya berpikir akan baik untuk memberikan anak-anak ini hadiah yang dia sendiri pernah terima waktu dia masih kecil. And the gift was pajamas to wear for those little boys. Dan hadiahnya adalah piyama atau baju tidur untuk mereka pakai. And I shared with my wife, I said, I don't think this is a good idea because they're boys and I think they're going to want to play with some toys. Dan waktu itu saya bilang sama istri saya, kayaknya ini bukan ide yang baik karena ini anak laki-laki. Jadi kayaknya mereka akan lebih suka dapat mainan untuk mereka bisa main. And so, of course, we had the video camera out and they began to open their gifts. Dan waktu itu kami mulai merekam dengan video cam dan anak-anak itu membuka hadiah mereka. And as soon as they realized that it's not toys, it's pajamas, they were very disappointed. Dan begitu mereka sadar bahwa hadiah yang mereka buka itu bukan mainan, tapi ternyata adalah piyama, mereka sangat kecewa. And so they both started crying and throwing the paper. Dan mereka mulai menangis, lalu kertas-kertas kadonya dilempar-lempar. And so as punishment, every Christmas Eve as tradition, we'll show them that video. Dan sebagai hukuman, mulai saat itu, setiap malam Natal kami selalu tunjukkan pada mereka video itu. And actually this past Christmas, we showed the video to both of their girlfriends. Dan bahkan barusan Natal yang lalu kami menunjukkan video itu kepada pacar mereka. So in this case, we thought it was a good idea to give a certain gift, but it didn't match the person.
Jadi itu adalah salah satu contoh kasus di mana kami berpikir mungkin ide bagus untuk memberikan hadiah, tapi ternyata tidak cocok dengan mereka. The Bible way to describe this, according to our verse, is that according to the recipient, it was not acceptable. Jadi di dalam Alkitab, dalam ayat ini, istilah yang dipakai adalah bahwa si penerima itu tidak berkenan. The word acceptable means bringing pleasure or delight or favor. Jadi sesuatu itu berkenan kepada seseorang atau dapat diterima oleh seseorang ketika itu mendatangkan hal yang dia sukai, yang dia senangi. The word is often used in the Old Testament to describe if the sacrifice would be acceptable or not. Jadi kata ini sering dipakai dalam Perjanjian Lama untuk menunjukkan apakah suatu korban itu diterima oleh Tuhan atau tidak, berkenan kepada Tuhan atau tidak. For God's children, the law was that they had to bring a gift or a lamb that met a certain standard. Jadi bagi anak-anak Tuhan pada masa itu, mereka harus membawa suatu korban atau suatu domba yang harus mencapai suatu pemeriksaan tertentu, suatu kriteria tertentu. And if anything was wrong with that lamb, God was not accepting that gift. Dan kalau ada yang salah dengan tidak baik dari domba itu, Tuhan tidak akan berkenan atau menerimanya. And so this is the word that is used in Psalm 19. Dan itu adalah kata yang dipakai di dalam Mazmur pasal 19 ini. Do you know that every day I bring gifts to God, and sometimes they're acceptable and sometimes they're not. Tahukah Anda bahwa setiap hari saya membawa suatu korban kepada Tuhan, dan kadang-kadang korban itu berkenan kepadanya dan kadang-kadang tidak. And you do the very same thing. Dan Anda juga melakukan hal yang sama. Every day you bring gifts of your words and your thoughts to God. Setiap hari Anda membawa korban berupa kata-katamu, pikiranmu kepada Tuhan. And many times those gifts are not acceptable to God. Dan seringkali korban yang kita bawa itu tidak berkenan kepada Tuhan. So let's look at, first of all, who is the receiver of the gifts in Psalm 19. Jadi pertama-tama kita melihat siapa yang menerima korban ini di Mazmur 19. The Bible says it is, O Lord, my strength and my redeemer. That's the receiver of the gifts. Dan di ayat ini tadi Mazmur 19 ayat 15 dikatakan yang menerima hadiah ini adalah ya Tuhan gunung batuku dan penebusku. This word Lord is Jehovah, or someone that has all authority. Kata dibalik Tuhan di sini adalah Yehova, yaitu pribadi yang memiliki segala otoritas. The word redeemer is, of course, the one who purchased us with his blood, that we're bought with a price. Kata penebus tentu mengacu pada pribadi yang telah membeli kita dengan darahnya, kita telah dibeli dengan suatu harga. So the one who gave his life for us, the one who has always existed, he is the receiver of the gifts. Jadi pribadi yang telah menebus kita, membeli kita, yang telah eksis sepanjang zaman, dialah yang menerima korban dari kita itu. So it matters to God what we bring him. Jadi Tuhan peduli apa yang kita korbankan kepada Dia, kita bawa kepada Dia. We cannot bring him gifts that are not acceptable. Kita tidak bisa membawa kepada Dia suatu korban yang tidak berkenan kepadanya. You would never, if you lived in the Old Testament times, you would never take a lamb that had a disease or that was crippled. You would never take that lamb to God. Kalau Anda hidup di zaman Perjanjian Lama, Anda tidak mungkin akan membawa sebagai korban kepada Tuhan domba yang cacat atau yang sakit-sakitan. And today, we should be very careful that we're bringing the correct words and the right attitudes to God. Dan hari ini kita perlu sangat berhati-hati apakah kita membawa kata-kata dan pikiran yang benar kepada Tuhan. So let's talk about what are the unacceptable gifts that we bring to God. Jadi coba kita pelajari atau kita bahas apa saja contoh korban-korban yang tidak berkenan kepada Tuhan. You know, it's a temptation for you all here, because you're living near each other, to be tempted to say the wrong things to each other. Adalah suatu godaan yang besar bagi kalian mungkin yang hidup dengan jarak dekat satu dengan yang lain untuk mengucapkan kata-kata yang tidak benar satu kepada yang lain. And sometimes our motivation could be, well, I don't want to hurt anybody's feelings. Kadang-kadang motivasi kita adalah, oh saya tidak mau melukai perasaan orang lain. But really, the best motivation is that I want my words to be acceptable to God. Tapi sebenarnya motivasi paling benar untuk kita mengucapkan hal-hal yang benar adalah saya mau membawa korban yang benar kepada Tuhan. It matters to God what we say. Tuhan peduli apa yang kita katakan.
The Bible talks about words like the mouth and the tongue and lips, words many times in Scripture. Alkitab banyak sekali menyinggung ya istilah-istilah seperti mulut kita, lidah kita, bibir kita, kata-kata kita banyak sekali dipakai. So what are some things that are listed in the Bible that are unacceptable to God? Jadi apa contoh hal-hal yang ada terdaftar di dalam Alkitab yang tidak berkenan kepada Tuhan? The first one is lying. Yang pertama misalnya adalah berbohong. When I was a youth pastor, I met a teenage boy that actually was addicted to lying. Waktu saya masih seorang gembala atas pemuda, saya ada ketemu dengan seorang remaja laki-laki yang dia kecanduan berbohong. He would say things to impress other people, he would say things to get out of trouble, and it was not the truth. Dan dia akan mengatakan hal-hal tertentu untuk misalnya membuat orang lain terkesan atau supaya dia tidak kena masalah, dan hal-hal itu semuanya bohong, palsu. And sometimes you could be tempted in your conversations with each other to form a lie that would come out of your mouth. Dan mungkin Anda dalam interaksi satu dengan yang lain tergoda kadang-kadang untuk mengucapkan suatu kebohongan. The Bible says if you're lying, that's not acceptable. That is not an acceptable gift to God. Dan Alkitab menyatakan dengan tegas kalau Anda berbohong itu bukan suatu korban yang Tuhan akan berkenan atas. Proverbs 20 gives us another unacceptable gift, Di Amsal pasal 20 ada lagi disebut korban lain yang tidak berkenan pada Tuhan, and that's gossip. yaitu bergosip. The Bible says the slanderer reveals secrets. Alkitab berkata bahwa orang yang memfitnah, orang yang mengucapkan yang tidak benar, dia menyingkapkan rahasia orang. Let me give you a rule that would help you when it comes to gossip. Saya akan memberikan Anda suatu prinsip atau aturan yang bisa membantu kamu untuk melawan dosa bergosip ini. If you are not a part of the problem or the solution, you should stay out of it. Yaitu kalau kamu bukan bagian dari masalahnya dan kamu juga bukan bagian dari solusinya, lebih baik Anda tidak terlibat di sini. How many times have you been tempted to get involved in something and it's really not your problem? Berapa sering Anda tergoda, oh saya mau masuk dalam urusan ini padahal itu bukan urusan kamu sama sekali. And so you begin to talk and form words that are not pleasing to God. Sehingga kamu mulai berbicara dan mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan. There's a third thing, and that's unkindness. Ada hal yang ketiga, yaitu ketidakbaikan, tidak ramah. The Bible gives a very clear command in Ephesians to be kind one to another. Alkitab memberikan perintah yang sangat jelas di dalam Efesus bahwa kita harus ramah satu kepada yang lain. And I think you have noticed, like I have noticed, but in our world, people every day seem to be saying more and more unkind things. Mungkin Anda sudah perhatikan, seperti saya memperhatikan di dunia saya juga, bagaimana hari lepas hari orang satu kepada yang lain seringkali semakin tidak ramah, tidak baik satu dengan yang lain. So what about here in a Bible college? Shouldn't we be forming words that are kind to each other, please God? Tapi bagaimana dengan di sini, di suatu sekolah Alkitab? Bukankah kita seharusnya membangun kata-kata yang baik dan ramah satu kepada yang lain? The Bible gives us a fourth one in 2 Peter. Alkitab memberikan kita yang keempat, yaitu di dalam 2 Petrus. The Bible talks about there that there are people that speak evil of things they don't understand. Di situ Alkitab ada berbicara mengenai orang-orang yang mengatakan hal-hal yang jahat tentang hal-hal yang mereka tidak pahami. To me, this is a very big temptation for a college student. Dan bagi saya ini adalah godaan yang besar bagi seorang yang ada di sekolah teologi. My two oldest boys are in Christian college back in the States. Di Amerika Serikat, dua putra tertua saya, putra yang paling besar saya sedang sekolah Alkitab, sekolah teologi. And sometimes they'll talk to me about things that they don't understand why their authorities are making decisions in that college. Dan kadang-kadang mereka berbicara tentang hal-hal yang mereka tidak paham kenapa pemimpin di sekolah mereka membuat keputusan seperti itu. And I have to remind them that their authorities answer to God and their job is to submit in humility. Dan saya harus mengingatkan anak-anak saya itu bahwa pemimpin mereka, otoritas di atas mereka membuat keputusan di hadapan Tuhan dan tugas mereka adalah untuk tunduk dengan iman. And I would remind you of the same thing. Dan saya akan mengingatkan kalian akan hal yang sama. I'm sure there are decisions that are made around here that you don't understand and I wouldn't understand. Mungkin ada keputusan-keputusan yang dibuat di institusi ini yang Anda tidak paham dan saya tidak paham. But when you respond by speaking evil, that is not acceptable to God. Tetapi ketika Anda meresponinya dengan berkata-kata jahat, itu bukan respon yang Tuhan berkenan.
There's a sixth one the Bible gives us in Psalm 15. Ada yang berikutnya lagi yang Tuhan berikan di dalam Mazmur pasal 16. The Bible talks about there's someone that backbiteth with their tongue, or they're a talebearer. Di situ Alkitab berbicara mengenai orang yang dia memfitnah atau dia bergosip juga. Someone that just loves to talk about somebody else. Jadi ini adalah orang yang senang sekali ngomongin orang lain. This is not acceptable to God. Ini bukan hal yang berkenan kepada Tuhan. The Bible gives us a seventh one in Ephesians. It talks about their dishonor. Dan Tuhan memberikan lagi di dalam Efesus ada berbicara mengenai hal yang tidak berharga, tidak mulia. The Bible tells us that with our parents and with those that are in authority, we should treat them with honor and respect. Alkitab memberitahu kita bahwa terhadap otoritas di atas kita, terhadap orang tua kita dan yang lain-lain, kita harus memperlakukan mereka dengan penuh hormat. And sometimes if you have a habit of that, you're thinking that God doesn't really care or doesn't really matter what you say about your authority. Dan kadang-kadang ya kalau Anda tidak hati-hati, Anda berpikir bahwa oh Tuhan tidak peduli apa yang saya katakan tentang otoritas, tentang orang yang patut dihargai. But it does matter to God. Tetapi itu sebenarnya sesuatu yang Tuhan perhatikan. There's one last one in the unacceptable gifts, and that's a word that is found in the scripture, and it's the word dissembleth. Dan ada yang poin yang terakhir di mana daftar hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu satu kata yang dipakai di dalam Alkitab, yaitu dissembleth. Oke, ini ayat ini ada di Amsal 26 ayat 24. Ya, di mana itu orang yang penuh tipu daya di sini, yang berpura-pura dan lain sebagainya. That word is not a word that we use often, but it just means to take apart. Dan ini bukan kata yang sering kita pakai, tetapi artinya adalah semacam kita membongkar sesuatu. We have a dog at home who basically his job is to take apart anything that we do. Kami punya seekor anjing di rumah kami dan sepertinya tugas dia ini adalah membongkar apapun yang kami sudah buat. And sometimes people can be like that. Dan kadang-kadang ada orang yang bisa sikapnya seperti itu. I have heard even in our church somebody that would come in and they worked hard at dressing up, and some teenage girl will take them apart, dissemble them. Dan ya kadang-kadang saya ada melihat bagaimana kadang-kadang di gereja itu ada orang yang sudah berusaha luar biasa, dia berpakaian dengan baik dan sebagainya, tapi kemudian akan datang seorang remaja putri yang membongkar itu. You might have experienced this where you have an idea or you worked on a project and then somebody will come along behind and tear it apart with their words. Nah, mungkin Anda pernah merasakan juga, Anda pernah meluangkan waktu dan tenaga untuk suatu proyek atau suatu pekerjaan, lalu tiba-tiba datang seseorang dan dengan kata-katanya dia menyerang dan membongkar semuanya. Some people I think believe that all of us have to be the exact same. Mungkin ada sebagian orang berpikir bahwa semua orang harus sama dengan dia. It's okay for us to be different in many areas. Sebenarnya adalah baik bagi kita untuk berbeda di banyak hal. I heard somebody say, a preacher say that we could be brothers without being twins. Nah, ada seorang pengkhotbah yang berkata kita semua bisa saudara tanpa menjadi kembar. But some people think they have to look just the same or act just the same, and if they don't, they'll dissemble them. Dan tetapi ada sebagian orang berpikir bahwa orang lain ini harus sama dengan saya, dan kalau tidak saya harus membongkar dia. All of this is unacceptable to God. Tetapi semua ini tidak berkenan kepada Tuhan. So these are all the words, the things that we could say that are not acceptable to God. Jadi ini adalah kata-kata yang bisa kita ucapkan yang tidak berkenan kepada Tuhan. But there's a different part that I want you to see in the scripture, and that is these words are coming from a heart that is corrupt. Tetapi ada hal lain lagi yang saya ingin ajak kita lihat, sebagaimana dalam firman Tuhan tadi, bahwa kata-kata ini muncul dari hati kita. The Bible says, "Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer." Karena tadi di dalam Mazmur pasal 19 dikatakan mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan
hatiku ya Tuhan gunung batuku dan The heart is the inner man. It's who we really are before the Lord. hati kita adalah manusia batiniah kita. Ini adalah kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. You see, the heart and the mouth, the Bible says, are always connected. Hati dengan mulut, Alkitab katakan itu selalu terhubung. In fact, in Proverbs 30, the Bible says, if you think evil, put your hand over your mouth. Bahkan di dalam Amsal 30 dikatakan bahwa kalau kamu memikirkan hal yang jahat, taruh tangan untuk menutup mulutmu. Why would you put your hand over your mouth if you're only thinking evil? Kenapa kamu harus menutup mulut dengan tangan kalau kamu hanya memikirkan yang jahat? Because if you're thinking evil, it's going to come out of your mouth. Karena ketika Anda memikirkan hal yang jahat, itu akan keluar dari mulutmu. But if you can think godly, then godly words will come out of your mouth. Tapi kalau kamu bisa memikirkan hal-hal yang saleh, maka hal yang salehnya akan keluar dari mulutmu. Sometimes in our hearts we can find pride, and that will corrupt our heart. Kadang-kadang di dalam hati kita akan terdapat kesombongan, dan itu akan merusak, mengkorupkan hati kita. If you think you know more than others, that you're better than others, then that will come out of your mouth. Kalau misalnya Anda berpikir dalam hati, oh saya lebih hebat dari yang lain, saya lebih bagus dari yang lain, itu akan muncul dalam kata-kata. Sometimes it can be selfishness in your heart. Kadang-kadang adalah egoisme di dalam hati. Sometimes your focus is only on yourself, and so then the words that come out of your mouth are ungodly words. Ya, kadang-kadang Anda hanya berfokus pada dirimu sendiri, sehingga kata-kata yang keluar dari mulutmu tidak memuliakan Tuhan. Many times a young person might struggle with jealousy or insecurity. That's a problem with the heart. Ya, kadang-kadang ada orang-orang muda yang pergumulannya adalah dengan masalah iri hati, cemburu, atau dia tidak yakin akan dirinya sendiri, dan itu bisa keluar dari mulutnya. I was watching my dog several months ago that helped me with this principle. Dan beberapa bulan lalu saya ada melihat anjing saya, dan itu membantu mengilustrasikan prinsip ini. Maybe you've watched like I have. Our dog had just had puppies, and I was watching those puppies with the mom. Dan mungkin Anda pernah lihat juga, tapi waktu itu anjing saya dia barusan melahirkan, jadi ada anak-anak anjing, dan saya melihatin mereka. So all of those puppies were interested in drinking milk from the mom. Jadi semua anak anjing ini mau minum susu dari ibunya, dari induknya. But I never saw one puppy say, "Okay, ladies first. I'll just wait for everybody." Tapi saya tidak pernah melihat ada anak anjing yang berkata misalnya, oh ya, yang perempuan duluan atau apa yang lain gitu ya. Dan ya silakan yang lain duluan minum susunya. What I saw was the puppies pushing the other puppy in their eye or in their face, trying to get the milk. Dan yang saya lihat, anak anjing ini semuanya berebutan, bahkan ada yang ini sikut-sikut yang lain, semuanya dalam usaha untuk minum. And I thought so many people act the same way. Dan saya berpikir begitu banyak orang tindak tanduknya sama. If you're insecure or you're jealous of other people, even in this school, you'll act the same way. Dan kalau misalnya Anda tidak punya suatu keyakinan atau Anda iri hati dengan orang lain dan lain sebagainya, Anda akan muncul dalam perilaku Anda. You want to look better in front of everybody else, so you'll push somebody else lower. Dan karena Anda ingin terlihat lebih baik, Anda melakukan itu dengan cara menekan orang lain turun. And that is a problem in the heart. Dan itu adalah permasalahan di dalam hati. So let's end with what are the acceptable gifts. What are the gifts that I can bring to God? And He says, "Thank you. These are what I'm looking for." Jadi mari kita mengakhiri dengan melihat kalau begitu korban seperti apa yang berkenan kepada Tuhan yang bisa kita bawa kepada Dia, dan Tuhan bisa berkata, aku berkenan akan ini. First of all, it is a heart that is controlled by the Spirit. Ya, pertama-tama itu adalah suatu hati yang dikendalikan oleh Roh. And when you have humility and you're focusing on God and others, then all the other things go away. Jadi ketika kita memiliki kerendahan hati dan kita berfokus kepada Tuhan dan orang-orang lain, maka semua hal ini akan hilang. And I want to encourage you, if you've had problems getting along with other people, start by examining your own heart. Dan saya akan memberikan suatu usulan, kalau Anda punya masalah dalam hubungan dengan orang lain, mulailah dengan introspeksi, lihat hati sendiri. Maybe there's pride or selfishness or jealousy in your heart. Ya mungkin ada masalah kesombongan, mungkin ada masalah iri hati dan lain sebagainya dalam hati Anda. The heart has to be controlled by God. Hati kita harus dikendalikan oleh Tuhan. Then when your heart is right with the Lord, then the second part will happen as you depend on the Lord. It will be godly words.
Nah, kalau hati kita sudah benar kepada Tuhan, maka bagian berikutnya sambil kita bergantung kepada Tuhan adalah kata-kata yang saleh. Your words should be marked with kindness and encouragement for your fellow students. Kata-kata kita harus ditandai dengan keramahan, kebaikan hati dan membangun orang lain di dalam badan mahasiswa. It would be a shame to every day study the Bible and miss that God wants us to be an encouragement to each other. Sungguh adalah suatu hal yang sangat tragis kalau misalnya setiap hari kita belajar Alkitab, namun kita kehilangan pandangan bahwa kita harus menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling. The Bible says that our words should edify. That means to build up other people. Alkitab memberitahu kita bahwa kata-kata kita harus dipakai untuk membangun orang lain. And when you have a heart that is pleasing to the Lord and you have words that are pleasing to the Lord, these gifts are acceptable to God. Jadi kalau kita punya hati yang berkenan kepada Tuhan, kata-kata yang berkenan kepada Tuhan, maka ini adalah korban yang akan diterima. I'm so thankful for people in my life that encouraged me when I was your age. Saya sangat mengucap syukur untuk orang-orang dalam hidup saya yang menguatkan saya waktu saya masih usia kalian. Sometimes I was very discouraged if I was going to ever be in the ministry. I wasn't a very good preacher. I was very shy. And so all those things were discouraging. Dan waktu itu ya saya sangat tidak yakin karena saya bukan pengkhotbah yang terlalu baik. Saya berpikir apakah saya akan bisa pelayanan dan lain sebagainya, dan banyak hal yang menghantui saya. And there were many people that came into my life and said something kind to me. Tetapi ada banyak orang dalam hidup saya yang datang kepada saya dan mengucapkan kata-kata yang baik kepada saya. And maybe those same people had memorized this verse and recited this verse that very morning. Mungkin orang-orang itu pernah membaca ayat ini juga dan ada mengulangi ayat ini pada pagi-pagi itu di mana mereka berbicara pada saya. And I would encourage each of you to memorize this verse and every day live out this verse this school year. Dan saya ingin menantang kalian untuk menghafal ayat ini dan tiap-tiap hari mengucapkannya dan melakukannya sepanjang tahun ajaran ini. Ask the Lord to give you gifts every day that will be acceptable to Him. Minta dari Tuhan agar Dia bisa memberikan kalian korban yang bisa kalian persembahkan kembali kepadanya yang berkenan kepadanya. Let's pray. Mari kita berdoa. Lord, I pray that you would send conviction where conviction is needed. Tuhan, hamba berdoa agar Engkau mau menginsafkan di mana keinsafan itu diperlukan. And maybe there's some students here that immediately after chapel they need to get right with you and get right with each other. Mungkin ada murid di sini yang setelah chapel ini dia harus membenarkan hatinya di hadapanmu dan mungkin satu dengan yang lain. We know that Satan wants to destroy this Bible school. Dan kami tahu iblis ingin menghancurkan sekolah ini. And oftentimes he will use the words and the pride in our heart to destroy something. Dan kadang-kadang dia akan memakai kata-kata kami dan hati kami untuk menghancurkan satu sama lain. So I pray these students would not let that happen. Dan saya berdoa agar murid-murid di sini tidak akan membiarkan hal itu terjadi. They would depend upon your grace to live victoriously in this area. Bahwa mereka akan bergantung pada kasih karunia untuk mendapatkan kemenangan dalam area ini. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.